bawah Rahimam pundaria kaksik Sabahia biantara suci Om kesama sama dewa Suara perannya kita angkara Mamuja suara papidya Walaya suasadi siwa Om kesantauya kaiku dosa Kesantauya wajiku mamu Santauya manaswa dosa Permadat kesamam Om Santi 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 Om Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi penting untuk Anda. Di antaranya adalah warga desa adat Jagapati laksanakan upacara melasti lebih awal. Penjor Bali hiasi kawasan Hotel Indonesia saat Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1948. Jangan lewatkan juga pemirsa informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Dwi Priawan, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, ribuan warga dari desa adat Jagapati Badung Minggu pagi mengikuti rangkaian upacara melasti ke pantai Padang Galak Kesiman dan Pasar Timur. Desa adat Jagapati menuturkan pihaknya memilih mendahului melaksanakan melasti untuk menghindari penumpukan dan kemacetan puncak melasti Senin esok. Hari Raya Nyepi tahun Saka 1948, berbagai umat Hindu dari berbagai daerah sudah melakukan melasti seperti itu, seperti yang dilaksanakan oleh Desa Jagapati yang menjadi kloter pertama melaksanakan kegiatan melasti pada perayaan Hari Raya Nyepi tahun ini. Dan seperti apa kegiatannya? Tetap ikuti liputan saya ini. Sejak pukul 5 pagi, warga dari Desa Adat Jagapati mulai berkumpul di bibir pantai Padang Galak, Kesiman untuk mengikuti rangkaian melasti. Bendesa Desa Adat Jagapati, Iwayan Suwardana, mengaku kegiatan melasti serangkaian Hari Raya Nyepi Saka 1948 tahun 2026 dilaksanakan lebih awal yang seharusnya berbarengan dengan beberapa desa lain pada Senin esok 16 Maret 2026.
Bukannya tanpa alasan, keputusan memajukan kegiatan melasti dikatakannya sebagai upaya untuk menghindari penumpukan saat puncak melasti pada Senin besok, serta menghindari terjadinya kemacetan lalu lintas. Pada hari ini melaksanakan upacara pemelastian dengan rangkaian persiapan penghiasan utawi memen sudah kami laksanakan di hari yang kemarin. Kemudian hari ini adalah kelanjutan dari upacara pemelastian ini. Dari biasanya dari desa adat yang lain melaksanakan pemelastian itu bertepatan dengan hari Senin atau Somo. Kemudian kami mendahului untuk menghindari kemacetan di jalan raya, untuk menghindari permasalahan yang ditimbulkan. Kemudian kami majukan satu. Sesuai dengan tujuan dari upacara pemelastian yang rutin dilaksanakan setiap tahun sebelum Hari Raya Nyepi, yaitu salah satunya untuk menyucikan Pralingga Ida Betara dari hal negatif, demikian juga bagi umat. Pihaknya juga berharap perayaan Tapa Berata Penyepian tahun ini dapat berjalan lancar dan aman di tengah kehidupan heterogen di Desa Jagapati. Apalagi Hari Raya Nyepi tahun ini akan bersamaan dengan Hari Raya Idul Fitri yang diharapkan dapat lebih memupuk rasa toleransi di tengah masyarakat. Bagaimana kita menyikapi fenomena dalam hari raya yang bersamaan ini dengan hari suci pemelastian ini atau hari suci penyepian ini bisa berjalan dengan khidmat, aman, tentram, tanpa menimbulkan gesekan-gesekan di masyarakat. Sehingga pelaksanaan dari upacara Tawur Kesango sampai hari penyepian, Catur Berata Penyepian bisa berjalan dengan lancar. Setelah Desa Adat Jagapati, prosesi melasti di Pantai Padang Galak disusul keramo Desa Adat Tek-Tek Peguyangan dan Desa Adat Kedua Peguyangan. Saking banyaknya warga, iring-iringan umat sempat mengular dari pintu masuk Pantai Padang Galak hingga berkilo-kilometer. Pemirsa, selain Desa Adat Jagapati, bertepatan hari ini, hari Minggu, tanggal 15 Maret 2026, Desa Adat Peguyangan juga akan melaksanakan melasti seperti itu di Pantai Padang Galak. Tadi juga saya sempat berbincang-bincang dengan beberapa warga. Mereka berharap agar pelaksanaan Hari Raya Nyepi tahun ini berjalan lancar, hikmat, dan tanpa adanya gesekan. Dari Pantai Padang Galak Denpasar, Ari Ramajar dan Agung Santika melaporkan. Umat Hindu di Denpasar sudah mengawali prosesi melasti sejak Minggu 15 Maret 2026 di Pantai Padang Galak Kesiman. Sementara puncak melasti terjadi pada Senin 16 Maret yang akan diikuti 33 desa adat di Bali. Ada dua hal menarik yang terjadi pada melasti kali ini. Simak laporan selengkapnya berikut ini. Umat Hindu sudah memadati Pantai Padang Galak sejak pukul 5 pagi Minggu 15 Maret 2026. Pelaksanaan prosesi melasti di Pantai Padang Galak kini semakin tertib. Pertama, tak ada lagi kelompok warga yang berebutan dan menyerbu sesari dan aturan pakelam berupa bebek dan ayam. Pihak pecalang desa adat dibantu pecalang tiap desa adat yang menggelar prosesi melasti untuk menjaga kawasan suci ini dari gerombolan anak-anak perebut sesari. Kedua, kini Desa Adat Kesiman sebagai tuan rumah langsung menerjunkan petugas untuk memungut sesari persembahan umat. Semua sesari berupa uang dikumpulkan lanjut diserahkan ke Desa Adat Kesiman. Hal ini guna mengantisipasi kelompok perebut sesari beraksi. Sementara Desa Adat Kesiman menyiapkan tenda bagi peserta melasti dan memungut semua sampah bekas upacara. Pecalang Desa Adat Kesiman Wayan Hendra mengungkapkan tim pecalang diterjunkan penuh menjaga ketertiban selama prosesi melasti di Padang Galak. Dia membenarkan kini tak ada lagi kelompok penyerbu sesari karena sudah diambil alih petugas pecalang yang memungut semua punio dan sesari persembahan umat. Wayan Hendra menambahkan puncak melasti akan terjadi pada Senin 16 Maret karena diikuti 33 desa adat dari pagi hingga sore hari. Desa Adat Kesiman akan menutup melasti yang diakhiri dengan macecan ecan dan ngaturang pakelam dan hidangan ke tengah laut. Di Desa Adat kita pun menyediakan calang semua dengan semua panitia bergerak untuk hari ini dan besok biar aman, lancar pemelastian pengesangan ring Desa Adat Kesiman. Berapa personil dikerahkan, Pak? Personil kurang lebih 60. Ya, 60 personil. Ya, gimana untuk punio, Pak? Untuk punio langsung dimasukkan ke Desa Adat untuk ke panitia langsung yang menghitung. Ya. Nah, untuk mengamankan pekelam itu bagaimana kegiatan pecalang Kesiman, Pak? Ya, tetap diserahkan semua untuk bertugas pada hari itu biar kegiatan melasti
aman. Sementara itu, Manggala Pecalang Desa Adat Jagapati Badung Nyoman Arya menambahkan selama perjalanan melasti dari Pura Balai Agung hingga Pantai Padanggalak disiapkan 5 pos pengamanan terutama di jalur rawan macet. Dia juga menyiapkan 10 pecalang di Pantai Padanggalak agar semua prosesi berjalan lancar, termasuk mencegah kelompok perebut sesari beraksi di pantai. Yang anggap pecalang, sarang sami, katanya pengguna parti, itu pengertian pengamanan dan malu, sampun yang saudara, bolak balik, sampai pengertian itu film, yang atau siaga, pengamanan, ini pekelam kenapi bolak balik, yakni dan negatur, ring pemastian ini, pada presiden, kenalar untuk ala sampun teruskan dikiring segala pemastian di tiang wali kembali agung diselepati nalar apakah sekali pemargi wau pengaman ikan di ruang pemargi tetap pepah ring pos-pos soang-soang yang pos 5 pos. Prosesi melasti di Padanggalak diawali dari umat Hindu Desa Adat Jagapati, dilanjutkan Kerama Desa Adat Tek-Tek Peguyangan dan Desa Adat kedua. Ada juga yang melasti dari kelompok keluarga besar dan Puro Dadio. Umumnya umat melasti menggunakan kendaraan dan memilih waktu pagi hari. Swece, Bali TV. Jelang pelaksanaan upacara melasti, sejumlah warga Pengempon Pura di kawasan Desa Adat Kerobokan mulai melakukan berbagai persiapan. Tidak hanya menyiapkan sarana upacara, warga juga menghias cempane, pertime, serta arca sebagai simbol penyucian pertime Ida Betara sebelum Hari Raya Nyepi. Upacara melasti dijadwalkan berlangsung pada Senin pagi, 16 Maret 2026 di Pantai Peti Tenget dengan prosesi memargi atau berjalan kaki. Jelang pelaksanaan upacara melasti, warga Pengempon di sejumlah pura di wilayah Desa Adat Kerobokan mulai melakukan berbagai persiapan secara gotong royong. Sejak pagi, warga tampak ngayah menyiapkan berbagai perlengkapan yang akan digunakan dalam prosesi melasti. Salah satunya terlihat di Pura Campuan Batur Sakti Kelawasan. Warga bersama-sama menghias jempane, pertime, serta arca yang nantinya akan diusung dalam prosesi melasti menuju pantai. Kegiatan ini tidak hanya menjadi bentuk persiapan upacara, namun juga wujud pelestarian tradisi dan nilai spiritual masyarakat Bali. Melalui upacara melasti, umat Hindu melakukan penyucian diri dan sarana sakral dengan memohon tirta amrta di laut sebagai simbol sumber kehidupan. Prosesi pemelastian nantinya akan mengikuti aturan atau ketentuan adat yang telah ditetapkan oleh Desa Adat Kerobokan. Yang Beki makin persiapan ini melasti arahan benjang dari Bukit. Iki kewendanan Tiang pura sarangan pesangro talar oleh solas persana pura. Mungkin Tiang ren suang-suang pura talar persiapan ini melasti rahina benjang. Nika Tiang talar ngimutin pewara-wara saking jero bendesa ren Desa Adat Kerobokan. Tiang rahina benjang punika Kamkam tidak ngawit semang sampun jadi persiapan untuk segala jam dasar kirang langkung sampun jadi mewardi ke segara ketuju ke segara Peti Tenget. Sementara itu pemangku dan kayangan Pura Peti Tenget, khususnya Pura Bantang Metiem, Jero Mangku Mades Wardana menyampaikan bahwa berbagai persiapan di kawasan Pantai Peti Tenget juga telah dilakukan pemasangan tenda sebagai sarana pendukung pelaksanaan upacara melasti. Persiapan melasti karena makin ring Pantai Tenget itu warga mengubah menjadi listrik dan yang buat kalau dipersiapkan di plano seperti itu untuk produk yang melasti rahina minyak karena itu ada yang makin jalar dan persana video betara kurang dengar jadi tahun akhir kami semakin nyantos hari melasti rahina minyak. Dalam prosesi melasti nantinya, wisatawan yang ingin menyaksikan upacara diimbau untuk tetap menghormati kesakralan upacara dengan mengenakan pakaian adat Bali yang sopan seperti kamben dan selendang.
Selain itu, wisatawan juga diminta mengikuti aturan jarak saat melakukan pengambilan foto maupun video sesuai pengaturan yang dilakukan oleh pecalang Desa Adat Kerobokan. Upacara melasti sendiri menjadi salah satu tradisi penting bagi umat Hindu di Bali sebagai momentum penyucian alam semesta serta diri manusia sebelum memasuki perayaan Hari Raya Nyepi. Indrawan, Bali TV. Penjor Bali hiasi kawasan Hotel Indonesia saat Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1948. Kami segera kembali dengan laporannya. Minum kopi bisa dapat emas murni. Bisa dong. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwakofficial. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Kopi luwak dibuat dengan teknologi slow roasting yang diakui oleh BPOM. Harum nikmat aromanya menghadirkan kehangatan di bulan penuh berkah. Alhamdulillah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kopi Luwak, pelopor kopi hitam yang nyaman diminum. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras berkelangkaan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, Pemirsa, perayaan Hari Suci Nyepi 2026 di Jakarta menghadirkan nuansa berbeda. Ketua Panitia Nyepi DKI yang bekerja sama dengan Sukaduka Hindu Dharma DKI Jakarta dan didukung pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadikan kawasan Bundaran Hotel Indonesia sebagai pusat kegiatan lengkap dengan pawai ogoh-ogoh dan pemasangan penjor Bali yang untuk kali pertama digelar di Ibu Kota Jakarta. Ketua Panitia Nyepi DKI Jakarta Imade Budi Purnama Arta mengatakan hiasan penjor Bali di kawasan Hotel Indonesia merupakan bentuk toleransi antara umat beragama demi mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan di Indonesia. Perayaan Hari Suci Nyepi 2026 di Jakarta menghadirkan nuansa berbeda. Ketua Panitia Nyepi DKI Jakarta yang bekerjasama dengan Sukaduka Hindu Dharma DKI Jakarta serta didukung pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadikan kawasan Bundaran Hotel Indonesia sebagai pusat kegiatan lengkap dengan pawai ogoh-ogoh dan pemasangan penjor Bali untuk pertama kalinya digelar di Ibu Kota Jakarta. Ketua Panitia Nyepi DKI Jakarta Imade Budi Purnama Arta mengatakan kehadiran ornamen khas Bali di jantung ibu kota menjadi simbol keberagaman budaya yang dirayakan bersama di Jakarta. Menurutnya perayaan Nyepi tahun ini memiliki momentum khusus karena berlangsung dengan bulan suci Ramadan serta menjelang Hari Raya Idul Fitri 2026. Nah, ini baru pertama kali ya kita diakomodasi oleh Pemprov DKI Jakarta karena ini momentum Nyepi ini dipergunakan oleh Pemprov untuk mengkombinasikan bagaimana berwarnanya DKI Jakarta. Jadi mulai dari Imlek, kemudian Nyepi yang dalam konteks puasa ya bulan Ramadan dan juga nanti di Idul Fitri. Jadi
tiga budaya akan berkolaborasi di Bundaran HI yang menunjukkan seberapa berwarnanya DKI Jakarta. Nah, dari Hindu kita memasang 16 penjor melingkar di DKI di Bundaran HI dan juga umbul-umbul 30 umbul-umbul. Nah, memang kita memperoleh tantangan ini umat Hindu agar di tahun depan karena bertepatan dengan 500 tahun DKI Jakarta, kita diminta untuk kembali memeriahkan dan lebih menyemarakkan baik dari penjor, umbul-umbul maupun ogoh-ogoh, diminta untuk lebih megah, lebih banyak dan lebih semarak. Nah, ini merupakan nanti tantangan tersendiri buat kepanitiaan. Ternyata sangat-sangat menarik minat warga Jakarta. Mereka sangat-sangat terapresiasi ya dengan ikutnya kita dalam menghias Bundaran HI. Beberapa penjor juga dijadikan bahan untuk background untuk selfie. Kita untuk umat Hindu kita cukup berbangga lah dengan itu. Seperti diketahui, umat Hindu DKI Jakarta dalam rangka menyambut Hari Suci Nyepi akan melaksanakan kegiatan Makerti Ayuning Segara di tanggal 14 Maret 2026, Melasti di tanggal 15 Maret di Pura Segara Cilincing, serta juga Taur Agung Kesange yang dipusatkan di Pura Aditya Jaya Romangun, Jakarta pada tanggal 18 Maret 2026. Dari Jakarta, Julius Suhata dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Ketua DPD PDI Perjuangan Bali Wayan Koster mengukuhkan ribuan pengurus partai dari tingkat anak cabang, ranting hingga anak ranting se-Kabupaten Buleleng. Pengukuhan yang digelar di Gor Buana Patra Singaraja ini menjadi bagian dari konsolidasi organisasi partai hingga tingkat dusun. Sebanyak 4.571 pengurus partai periode 2025 hingga 2030 dikukuhkan dalam kegiatan tersebut. Pengukuhan dihadiri anggota DPRD Provinsi Bali dari fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan Buleleng. Turut hadir pula jajaran pengurus DPC PDI Perjuangan Buleleng, anggota DPRD Buleleng fraksi PDIP, serta para perbekal dan bendesa adat se-Kabupaten Buleleng. Ketua DPC PDI Perjuangan Buleleng, Gede Supriyatna, menjelaskan pengukuhan ini merupakan rangkaian akhir proses pembentukan struktur partai yang telah dimulai sejak awal tahun 2026. Tahapan konsolidasi diawali dengan musyawarah anak cabang pada 4 Januari, kemudian dilanjutkan musyawarah ranting dan anak ranting pada 24 Januari. Saat ini, struktur partai telah terbentuk di seluruh wilayah Buleleng, yang meliputi 148 desa dan kelurahan, serta sekitar 550 banjar. Sementara itu, Ketua DPD PDI Perjuangan Bali, Wayan Koster, mengapresiasi soliditas kader PDIP di Bali, khususnya di Buleleng. Menurutnya, struktur partai di Buleleng dikenal solid dan guyup, serta diisi kader-kader berkualitas. Koster juga menilai PDI Perjuangan Bali menjadi daerah yang paling cepat menuntaskan konsolidasi organisasi hingga tingkat ranting dan anak ranting. Ia meminta seluruh kader partai untuk aktif bekerja di wilayah masing-masing dan selalu hadir di tengah masyarakat. Kader partai harus selalu hadir di tengah masyarakat dan menjadi penyalur aspirasi rakyat dan menjadi motor penggerak pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat. Ia menambahkan secara struktur, PDI Perjuangan saat ini telah memiliki organisasi lengkap hingga tingkat dusun di seluruh Bali. Khususnya di Buleleng, jumlah struktur partai dari DPC, PAC, ranting hingga anak ranting mencapai 4.571 orang. Meski optimistis menghadapi agenda politik ke depan termasuk pemilu 2029, Koster menegaskan kader partai tidak hanya fokus pada pemilu. Agar pengurus DPC, PAC, ranting sampai anak ranting, dan khususnya yang baru dilantik atau dikukuhkan hari ini, yaitu pengurus PAC, pengurus ranting dan anak ranting, itu agar betul-betul menjadi
kader yang mampu bekerja dengan disiplin, mentaati ADART partai, kebijakan partai, dan peraturan partai. Kader PDIP diminta memahami ADART partai, menjalankan ideologi partai, melakukan kaderisasi dan pendidikan politik, memperkuat keberpihakan kepada masyarakat kecil, dan mampu bekerja dengan disiplin. Selalu berada di tengah-tengah masyarakat, menjadi pejuang kepentingan aspirasi masyarakat, dan menjadi motor penggerak masyarakat di dalam menjalankan agenda pembangunan bagi pembangunan daerah serta untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dari segi struktur, PDI Perjuangan memang sudah sampai ke tingkat banjar atau dusun. Ini sudah sangat lengkap di seluruh Bali. Koster menambahkan, pengukuhan serupa juga akan dilaksanakan secara bergilir di seluruh kabupaten kota di Bali. Yasri Yuli, Bali TV. Beralih ke informasi yang lain, pemirsa, Departemen Ilmu Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Udayana menggelar Simposium Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan atau PKB Bedah 2026. Kegiatan ini berlangsung Sabtu 14 Maret 2026 di Gedung Poliklinik RSUP Profesor Ngurah Denpasar dan diikuti dokter umum serta dokter spesialis bedah dari Bali maupun luar daerah. Departemen Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Udayana bersama RSUP Prof. Ngurah Denpasar kembali menggelar Simposium Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan atau PKB Bedah tahun 2026 dibuka oleh Direktur Medik dan Keperawatan RSUP Prof. Ngurah, Dr. Imade Darmojaya. Menurutnya kegiatan ini sangat penting dan bermanfaat baik dari segi pendidikan maupun pelayanan di rumah sakit. Karena melalui kegiatan seperti ini, peserta bisa mendapatkan update penanganan pasien yang terbaru dan teknologi yang lebih canggih sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat terus meningkat. Penting dan bermanfaat, baik dari segi pendidikan maupun pelayanan kita di Rumah Sakit Ngurah. Karena kegiatan seperti ini akan memberikan dampak-dampak yang sangat positif terutama dalam hal-hal penanganan pasien yang terbaru, yang terupdate, yang tercanggih sebetulnya, dan semuanya itu adalah menguntungkan baik dari segi pendidikan maupun pelayanan karena kita akan mendapatkan standar kualitas pendidikan yang terbaik, tertinggi, dan selalu mendapatkan efek samping ke pelayanan yang akan jauh lebih baik dari hari ke hari. Sementara itu, Profesor Dr. Putu Anda Tusta Adiputra menyatakan simposium ini menjadi agenda rutin yang bertujuan memperbaharui pengetahuan serta meningkatkan keterampilan para dokter khususnya dalam bidang bedah. Para peserta yang hadir tidak hanya berasal dari Bali, namun juga dari sejumlah daerah di luar Bali, termasuk dari perguruan tinggi di Nusa Tenggara Barat. Selain simposium ilmiah, kegiatan PKB Bedah tahun ini juga menghadirkan berbagai agenda tambahan yang bersifat kompetitif dan edukatif, mulai dari lomba presentasi kasus, lomba poster ilmiah, hingga kompetensi pengetahuan medis bertajuk Udayana Surgical Competition yang diikuti oleh berbagai institusi pendidikan kedokteran. Alumnus tentunya, baik itu di tingkat dokter umum maupun di tingkat spesialis bedah, agar mereka bisa mengupgrade baik itu keilmuan, sehingga sekaligus juga merupakan arena pembelajaran buat mereka agar tidak ketinggalan dengan ilmu-ilmu terbaru. Acara ini akan setiap tahun kita lakukan karena update ilmu itu kan memang pasti akan terus berlangsung. Karena di dalam dunia ilmu bedah segalanya cepat berlangsung dan cepat berkembang sehingga tidak ketinggalan. Jadi alumnus kita di sini tidak ketinggalan, dan juga mereka yang ada di daerah merupakan arena untuk bisa berkomunikasi langsung dengan para guru-gurunya, juga dengan teman-teman sejawatnya. Melalui kegiatan ini, para dokter juga memiliki kesempatan untuk berdiskusi langsung dengan para pakar dan sejawatnya mengenai perkembangan terbaru di dunia bedah. Antusiasme peserta terlihat tinggi, terutama dalam sesi diskusi ilmiah, dan cerdas cermat pengetahuan medis sangat antusias diikuti para peserta. Kedepan, kegiatan PKB Bedah diharapkan semakin dikenal luas dan menjadi wadah pembelajaran bagi para dokter
termasuk yang bertugas di daerah agar tetap dapat memperbarui ilmu pengetahuan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Winate, Bali TV. Kami segera kembali dengan informasi pedagang sambut positif kebijakan sampah dikelola masing-masing. Minum kopi bisa dapat emas murni. Bisa dong. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwak_official. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Kopi luwak dibuat dengan teknologi slow roasting yang diakui oleh BPOM. Harum nikmat aromanya menghadirkan kehangatan di bulan penuh berkah. Alhamdulillah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kopi Luwak, pelopor kopi hitam yang nyaman diminum. M.Co, cat kayu dan besi. Puniki kemargiang disampun ada ke alit menekui. Mentatang dalam kebos, mepandes utawi misangi, drama, antar ketua Banjar Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pinanite miwah tokoh-tokoh umat Hindu. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen TPS Cangin Purikau wenten taler 6 TPS sanik kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Pemirsa, pemerintah Kota Denpasar mulai mengambil langkah tegas dalam penanganan sampah menjelang penutupan tempat pemrosesan akhir atau TPA Suung. Salah satunya dengan meminta pedagang pasar bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkan dari aktivitas berjualan. Kebijakan tersebut terutama diberlakukan bagi pedagang yang berjualan di pasar yang dikelola Perusahaan Umum Daerah Perumda Pasar Sewake Dharma. Para pedagang diimbau untuk mengelola sendiri sampah yang dihasilkan dari kegiatan berdagang, terutama pedagang yang berasal dari luar Denpasar dan berjualan secara berpindah menggunakan kendaraan. Wali Kota Denpasar Ian Jaya Negara menjelaskan, pedagang yang berjualan menggunakan mobil atau kendaraan diminta untuk mengelola sampahnya secara mandiri. Sampah tersebut dapat dibawa pulang untuk dipilah sesuai jenisnya, seperti sampah organik yang dapat dimasukkan ke komposter, sampah plastik maupun sampah residu. Menurutnya kebijakan ini merupakan bagian dari edaran yang berlaku bagi seluruh masyarakat, tidak hanya pedagang. Dalam aturan tersebut, masyarakat hanya diperbolehkan membuang sampah residu, sementara jenis sampah lainnya diharapkan dapat dipilah dan dikelola secara mandiri. Arahan saya, pedagang yang disuruh ngelola itu adalah pedagang yang di luar Denpasar. Maksudnya begini, dia kan jualan mungkin mobil-mobil ininya, mobil apa namanya? Pedagang bermobil. Dia kan sampahnya kan ya biar rasanya seperti harus dia kelola sendiri. Mungkin dia bawa ke rumahnya dikelola, yang mana harus dimasukkan ke komposter, mana yang dimasukkan plastiknya, residunya silahkan. Itu karena ini memang edaran kami berlaku kepada semua, tidak hanya pedagang, masyarakat pun juga. Artinya yang boleh dikeluarkan itu hanya sampah residu. Intinya sebenarnya itu. Langkah tersebut mendapat sambutan positif dari para pedagang yang berjualan di Pasar Badung. Sejumlah pedagang yang ditemui pada Minggu 15 Maret 2026 menyatakan dukungannya terhadap upaya pemerintah menjaga kebersihan pasar. Untuk peraturan ini memang sampah semua dibawa pulang, dipilah-pilah, dibawa pulang sendiri, dibawa pulang. Itu sudah Bapak terapkan beberapa peraturan pasar kemarin mungkin berjalan 1 bulanan mungkin. Berarti Bapak sudah tidak membuang sampah di tempat dari Pak ya? Tidak buang sampah di pasar sekarang.
Kadang saya kembalikan lagi ke agennya, ke tokonya, kan belanja lagi, bawa sampahnya ke sana digabung gitu. Dibawa pulang nih ke dulu. Yang bawa pulang dulu, nanti datang dagang kelapa, saya kasih sabutnya, datang dagang nangka, tak kasih gini yang di kampil ini sampah nangka nih tempat kampil, kasih dagang nangkanya bawa. Ya kebetulan biara sapi dikasih sapi dan Berarti intinya tidak ditinggal di sini. Enggak, ya intinya sampahnya pokoknya di sini bersih, dibawa pulang semua. Dengan dukungan pedagang dan masyarakat, pemerintah berharap pengelolaan sampah di Denpasar dapat berjalan lebih tertib. Upaya ini juga diharapkan mampu menjaga kebersihan kawasan pasar, sekaligus mengurangi beban sampah setelah TPA Suung tidak lagi beroperasi. Agung Santika dan Ari Wiratmaja, Bali TV. Sejumlah pedagang di Pasar Anyar Sari yang lebih dikenal sebagai Pasar Batu Kandik dan Pasar mengeluhkan kebijakan baru yang mewajibkan pedagang membawa kembali sampah dagangannya ke rumah masing-masing. Kebijakan dari Perumda Pasar Daerah Sewaka Dharma tersebut dinilai memberatkan, terlebih disertai ancaman pencabutan izin berdagang bagi pedagang yang tidak mematuhi aturan tersebut. Kebijakan pengelolaan sampah di Pasar Batu Kandik dan Pasar menuai keluhan dari para pedagang. Mereka diwajibkan membawa pulang sampah hasil aktivitas berdagang sekaligus memilahnya sebelum dibuang. Jika aturan ini dilanggar, pedagang terancam tidak diperbolehkan lagi berjualan di pasar tersebut. Bagi sebagian pedagang, aturan ini dianggap tidak realistis. Selain harus membawa barang dagangan, mereka juga harus mengangkut kembali sampah yang jumlahnya tidak sedikit setiap hari. Sampah kan ada aturan dari PD Pasar sekarang. Sampah-sampah yang ininya dibawa pulang. Yang kalau yang nggak nurut katanya di sini izin dicabut. Itu gimana nih solusinya nih pemerintah ini? Keluhan serupa disampaikan pedagang buah Ibu Wayan. Ia mengaku kesulitan bawa pulang sampah buah yang mudah membusuk dan menimbulkan bau tidak sedap. Agar tidak menumpuk di rumah, ia bahkan terpaksa menitipkan kembali sampah tersebut kepada pengirim buah. Menurutnya, persoalan sampah seharusnya menjadi tanggung jawab bersama dan tidak sepenuhnya dibebankan kepada pedagang. Sebabnya kan harusnya pemerintah bertanggung jawab, Pak. Jangan diserahkan ke masyarakat gitu. Maksudnya pemerintahnya yang bertanggung jawab menyediakan di mana solusinya. Jangan rakyat ditekan terus. Rakyat udah susah juga. Kalau hidup di BDN gimana caranya, Bu? Pak, itu buang sampah ya. Iya. Lain kita yang di kampung punya ladang kan bisa buang ke kebun gitu. Kalau di kota di mana buang ke rumah itu dibawa ke rumah. Nanti dibawa kemana lagi di rumah? Kalau nggak nurut izin toko ditutup, izin jualan. Gimana? Beli tokonya juga MM-an, Pak. Kalau saya suruh tutup gimana? Sementara itu pedagang buah lainnya, Jero Ratna, menilai imbauan pengelolaan sampah sebenarnya baik untuk menjaga kebersihan pasar. Namun ia menilai kebijakan tersebut kurang mempertimbangkan kondisi para pedagang yang tinggal di kawasan perkotaan. Banyak pedagang tidak memiliki lahan kosong seperti tegalan atau tebe untuk membuang atau mengolah sampah organik dari aktivitas berdagang. Sebenarnya itu bagus kalau masalah sampah dibawa pulang dan diolah sendiri biar bisa mengurangi sampah, memang bagus. Tapi masalahnya kita kan di kota, tidak ada lahan untuk pembuangan sampah. Maksudnya kalau kita punya tegal, punya tebel kan tidak masalah kalau itu. Makanya saya minta pemerintah itu bisa enggak dia yang mencarikan tanah di lahan di mana harus kita membuang. Meskipun kita harus keluar biaya sih enggak masalah gitu. Saya cuma menyarankan, ada enggak di industri gini, pemerintah nyarian lahan, kita bayar sama pemerintah dan itulah. Karena kita juga enggak bisa pulang, kita di sini kan rumah kan BTN, enggak mungkin lah kita naruh sampah, kan mengelola itu sendiri itu tidak bisa. Dan overload lah pokoknya. Para pedagang pun berharap pemerintah dan pengelola pasar dapat mencarikan solusi yang lebih realistis dan tidak memberatkan agar persoalan sampah tetap dapat ditangani tanpa mengganggu mata pencaharian mereka. Indrawan, Bali TV. Pasca banjir bandang yang melanda desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, pemerintah Kabupaten Buleleng menggelar kegiatan gotong royong membersihkan kawasan Pantai Banjar serta rumah warga dan sekolah yang terdampak bencana. Kegiatan ini melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Buleleng, BUMD,
pelajar, mahasiswa hingga masyarakat setempat. Gotong royong secara serentak dilakukan di sejumlah titik yang terdampak banjir bandang di wilayah Kecamatan Banjar. Bupati Buleleng Nyoman Sujidre menyatakan aksi bersih pantai ini merupakan bentuk kepedulian bersama terhadap lingkungan, sekaligus upaya mempercepat pemulihan kawasan pesisir yang terdampak banjir beberapa waktu lalu. Jadi hari ini kan seminggu setelah banjir bandang yang melanda desa, khususnya desa Banjar, Kecamatan Banjar ini, kita melakukan istilahnya aksi pemulihan, termasuk pembersihan dari material-material yang masih sangat banyak tersisa, baik itu lumpur maupun batang-batang pohon yang masih banyak ada di sepanjang aliran sungai dan di pantai ini. Melalui kegiatan gotong royong ini, pemerintah berharap proses pemulihan pasca bencana di Kecamatan Banjar dapat berjalan lebih cepat, sekaligus memperkuat semangat kebersamaan antara pemerintah daerah dan masyarakat. Yasri Yuli, Bali TV. Keberadaan WNA dan aktivitasnya di Bali harus terus diawasi secara ketat. Kami sudah kembali dengan informasinya. Minum kopi bisa dapat emas murni. Bisa dong. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media dan tag @kopiluwakofficial. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Kopi luwak dibuat dengan teknologi slow roasting yang diakui oleh BPOM. Harum nikmat aromanya menghadirkan kehangatan di bulan penuh berkah. Alhamdulillah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kopi Luwak, pelopor kopi hitam yang nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as Samsam Guling, Kuah Balung, and Hawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Sky, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Pemirsa, meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan asing pada tahun 2025 memang memberi dampak positif, namun juga dibarengi oleh masih banyaknya kriminalitas yang didalangi WNA. Untuk itu keberadaan WNA dan aktivitasnya di Bali harus terus diawasi secara ketat. Menurut Kapolda Bali, Irjen Pol Daniel Aditya Jaya, tahun 2025 jumlah kunjungan wisatawan asing 7,05 juta orang wisatawan, yang artinya lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 hanya 6,3 juta orang, naik sekitar 11,9%. Kenaikan ini menyebabkan potensi kriminalitas di Bali. Di sisi lain, ada tindak pidana yang melibatkan orang asing, baik sebagai pelaku atau korban, karena keamanan adalah kunci pariwisata Bali. Menurutnya, meningkatnya jumlah orang asing memang membawa dampak positif bagi sektor ekonomi dan pariwisata. Namun di sisi lain, kondisi tersebut juga berpotensi menimbulkan kerawanan keamanan serta berbagai pelanggaran hukum yang melibatkan WNA, baik sebagai korban maupun pelaku. Untuk itu, Polda Bali menghadirkan website Cakrawasi sebagai sistem pengawasan berbasis teknologi yang terintegrasi. Platform digital ini dirancang untuk memudahkan pendataan sekaligus pemantauan keberadaan WNA secara cepat, akurat, dan aman. Nomor 1 tahun 2023 tentang
KUHP junto pasal 20 huruf C Undang Ini mendatangkan keuntungan lebih, ya, dengan datangnya wisatawan semakin hari semakin banyak. Kalau dibandingkan data per tahun juga ada kenaikan sebesar 11 kalau masalah dari tahun 2024 ke 2025. Ini merupakan dengan positif ketika pariwisata naik, wisatawan naik, dan pariwisata juga naik. Dan ekonomi tentu terus berputar. Namun di sisi lain, ya, keberadaan orang asing juga harus diawasi karena fenomena yang muncul tidak jarang terjadi tindak pidana yang melibatkan orang asing, baik itu sebagai korban maupun sebagai pelaku, sehingga kondisi-kondisi seperti ini harus terus diawasi dan dieliminir. Senjata api ilegal. Agus Sudiatmiko, Bali TV. Pemirsa, Satreskrim Polresta Denpasar bersama jajaran Polsek berhasil mengungkap 100 kasus tindak pidana pencurian selama periode Januari hingga Maret 2026. Polisi berhasil mengamankan 124 orang tersangka. Kapolresta Denpasar Kombes Pol Leonardo de Simatupang mengatakan keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras personel di lapangan melalui penyelidikan intensif, patroli kewilayahan, serta respon cepat terhadap laporan masyarakat. Pada bulan Januari 2026 tercatat 34 kasus yang berhasil diungkap dengan rincian 5 kasus curanmor, 8 kasus curat, 1 kasus curas, dan 10 kasus cusa dengan total 40 tersangka. Selanjutnya pada Februari 2026, Satreskrim Polresta Denpasar bersama Polsek jajaran mengungkap 45 kasus, terdiri dari 16 kasus curanmor, 9 kasus curat, 3 kasus curas, serta 17 kasus cusa dengan total 43 tersangka. Sementara pada Maret 2026 hingga pertengahan bulan tercatat 21 kasus berhasil diungkap, yakni 6 kasus curanmor, 5 kasus curat, dan 10 kasus cusa dengan total 23 tersangka. Secara keseluruhan, dari 3 bulan tersebut jumlah pengungkapan kasus mencapai 100 kasus dengan rincian 37 kasus curanmor, 22 kasus curat, 4 kasus curas, serta 37 kasus cusa, 17 perempuan, serta 5 orang anak. Sepanjang periode Januari sampai dengan pertengahan Maret 2026, jajaran Polresta Denpasar berhasil mengungkap 100 kasus kejahatan 4C dengan total tersangka 124 orang. Para tersangka dijerat dengan pasal 476 KUHP dengan ancaman pidana 5 tahun penjara, pasal 477 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara, serta pasal 479 KUHP dengan ancaman pidana hingga 9 tahun penjara. Rai Suantaro, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan jelang Idul Fitri. Penjualan daging sapi naik hingga 50%. Amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, Rogen. Awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, mulai aku nyai, deh nyai. Ini pijit tangan lu, sakit lagi awak-awake. Apa? Mau pijat gitu? Oh, mau pijat? Bawayan kayak dirungi, matajan, metuakan. Jadi subane gelam kekini awake ni makata lo, awake ni makata. Awake sing kodak, awake
pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakil ini ceramah, jadi presiden. Mak sebelum lagi sih, kita nggak wakil. Kene be, kene ini awaknya makatang, awaknya bermedati dengan cadang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dilindungi wayan. Ini, ayo kemana jangan bicaranya nih lo. Ini siap bicarkan awaknya jangan beli, lagi saya ane jangan. Wah, si lagi sini ane ngorek TV semangat aja kangon. Melarang saya beli ngomong, ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, besoknya beli lo. Pemelan nih. Pemelan, jangan nggak dikasih lagi sini. Apa dikasih lagi sini lo? Coba tinggalin. Ini di HP ini nah ada beli. Nak liu khasiatnya nih beli waktu nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseleyor, hematik, pegelinu, pilak, kesemutan, bangkang sakit pokoknya menggenang khasiatnya nih. Nih, mana gigi? Yang kita nak panaki, awaknya saya kita konang. Jadi awaknya bersehat. Jadi awaknya bisa nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya nyai, awaknya bersegar di kakak lain nyai. Beli. Baik. Jaga bayi ni, jaga hatu ini, mangga entek, starter ajak, mok sata, jaga kita, jaga bayi ni. Sulingi pemangku peseraman tetap mengusahakan pendidikan moral. Budi pa peketing suko wibawo tan kewawo dening pejah gereha astro gereha stri ngeten ya. Aneka tua eka tua swalaksana batara. Jadi alam niki seiseneng jagat niki sami kesusup oleh desang yang widi. Siwa bumi, ring bumi niki wenten batara niki. Sangat raga ngai mecaru kan ngidupang pertiwi di Bali buana bumi mengurip niki. Pemirsa, penjualan daging sapi jelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2026 mulai mengalami peningkatan hingga 50% dibanding hari biasanya. Bahkan pedagang mengaku menghabiskan setidaknya 5 ekor sapi dalam sehari. Sementara untuk harga relatif stabil dan belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Berikut hasil wawancara rekan kami Ari Wiratmaja bersama juru kamera Agung Santika dengan pedagang daging sapi di Pasar Badung dan Pasar pada Minggu 15 Maret 2026 pagi. Pemirsa, saat ini saya berada di los penjualan daging sapi dan saya juga saat ini bersama dengan Ibu Ayu, selaku pedagang sapi di Pasar Badung ini. Saya akan berbincang dengan dia untuk menanyakan seperti apa sih harga daging sapi jelang Hari Raya Idul Fitri ini. Selamat siang Ibu. Ya. Abu mengganggu nih Ibu ya. Sampai gini Bu ya. Bu, boleh tahu Bu untuk harga daging sapi sekarang berapa per kilo? Kalau yang paha 30. Yang paha? 30. Yang pakai rendang, rawonan, terus 15. Berarti beda-beda harganya Bu ya? Beda-beda, kualitas beda soalnya. Bu, ini harganya naik apa? Naik, udah mulai naik. Berapa rupiah atau berapa persen? 5.000-an sih baru naiknya. Bu, ini kan kalau harganya naik nih untuk stok sendiri bagaimana Bu? Aman nggak? Stok sapinya ada Dinda. Kalau stok dagingnya kan dingin dia nggak mau, maksudnya di stok sapinya. Ya. Tapi hidupnya di stok, ya. Soalnya permintaan banyak, jadi pembelian sapi di stok.
foto dulu. Begitu nanti kan pemotongannya banyak juga. Oh gitu ya, Bu. Untuk hari raya ini untuk penjualan bagaimana, Bu? Ada peningkatan nggak? Ada peningkatannya sekitar baru 50%. Bu, per hari berapa kilo sih habisnya, Bu? Saya 6 ekor, 6 sapi. Satu hari 6 ekor sapi. Itu penjualan dari pagi hingga Ya, sampai jam 12 siang saya jual. 12 siang. Berarti lumayan banyak, Pak. Ini memang kebutuhan untuk hari raya apa memang setiap harinya? Kebetulan hari raya saya tambah lagi 1 ekor atau 2 ekor. Kalau sehari-hari bisa 4 ekor, semotong atau 5 ekor tergantung permintaan supplier. Saya kan melayani supplier juga. Ini melayani supplier juga, Bu? Iya. Bu, apa namanya, ini untuk tahun ini presentase lah dibandingkan dengan tahun lalu seperti apa penjualannya? Itu disepian tahun sekarang ya. Tahun sekarang. Kadang-kadang kan karena ada mungkin krisis global kayak gitu juga ada perang kayak gitu. Ini ya kayaknya lebih hemat sekarang mungkin orang-orang pada belanja. Apa ada kaitannya dengan bersamaan Idul Fitri dengan hari raya Nyepi ini? Ada Sebenarnya kalau bersamaan kan lebih ramai. Ya, harusnya kan seperti itu. Lebih ramai seharusnya. Tapi kebanyakan katanya pada pulang juga. Makanya lebih ini sih nggak tahu nih soalnya kan masih hamil lagi berapa ini ya, lagi 3. Untuk saat ini baru 50%. Belum. Oke, Bu, mungkin harapan ada, Bu, untuk tahun berikutnya mau hari raya ini seperti apa, Bu? Udah tambah rame. Iya. Tambah rame, ada peningkatan kan kayak gitu ya. Bu. Terima kasih banyak Ibu atas wawancara kita, Bu. Dan pemirsa, seperti itu perbincangan saya tadi dengan Ibu Ayu selaku penjual daging sapi yang ada di Pasar Badung ini. Beliau berharap tentu saja harga-harga daging tetap stabil dan stok tetap aman agar bisa memenuhi kebutuhan pasar seperti itu. Menjelang Hari Raya Nyepi tahun Saka 1948 dan Idul Fitri 1447 Hijriah, sejumlah harga kebutuhan pokok di Pasar Anyarsari dan Pasar mulai mengalami kenaikan. Kenaikan paling menonjol terjadi pada komoditas minyak goreng curah. Dari pantauan tim liputan Bali TV di Pasar Anyarsari Denpasar Minggu pagi, beberapa harga sembako tercatat mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Harga minyak goreng curah yang sebelumnya berada di kisaran Rp19.500 per liter, kini naik menjadi Rp21.500 per liter. Selain itu, harga gula pasir juga mengalami kenaikan dari Rp16.300 menjadi Rp17.000 per kilogram. Sementara harga beras putri premium turut naik dari Rp370.000 menjadi Rp373.000 per karung ukuran 25 kg. Di sisi lain, harga telur ayam masih relatif stabil di kisaran Rp2.000 per butir. Sekarang agak melesu ya, agak lesu. Mungkin karena barangnya juga naik-naik, mungkin orang juga pada udah mudik gitu. Jadi nggak terlalu ramai kayak tahun-tahun dulu. Sebarengan dengan hari Nyepi juga orang-orang pada mudik, jadi orang Balinya kan masih ke yang sajen-sajen, nanti mungkin baru lihat. Yang paling keras naik itu minyak curah. Minyak curah yang tadinya 19.500, orang 21.500 per liternya. Terus beras naik 200 per kilo. Gula pasir juga naik. Di tengah kenaikan sejumlah bahan pokok tersebut, para pedagang juga mengeluhkan menurunnya jumlah pembeli. Salah seorang pedagang sembako di Pasar Anyarsari, Putu Seriani, yang akrab disapa Ibu Dion, mengaku dalam beberapa hari terakhir, aktivitas jual beli cenderung sepi. Hal ini diperkirakan karena sebagian masyarakat, khususnya umat muslim, mulai melakukan perjalanan mudik menjelang Hari Raya Idul Fitri. Para pedagang berharap harga kebutuhan pokok dapat kembali stabil, sehingga daya beli masyarakat meningkat dan aktivitas pasar kembali ramai. Indrawan, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali.
Seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Dwi Priawan pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.